Oke, bergabung. Oke, terima. Ini kayaknya sebentar ya. Ah, sudah masuk. Alhamdulillah. Oh, Oh, sorry ya. Kayak gini lah kalau gaptek ya kan. di mana ini, Mak? Kampus, Di kampus? soalnya di rumah kan depannya sekolah. Jam segini biasa lagi makan apa, jadi agak Oh, bising. gitu. Nanti daripada kita terdistraksi ya kan, mending ke kampus aja. Gimana sehat Bu Teti? Sehat, Alhamdulillah. Ya, Iya, Mbak Devi ya. sehat alhamdulillah. Banyak penggemarnya nih kayaknya. Nah, Mama kita Iyalah. tercinta. Biasalah kita tercinta kan eh, perlu kita kasih dikit-dikit Iya. edukasi ya Mama ya. Nah, kali ini banyak itu loh. Ini Mbak Devi ini kan Iya. praktisi mental health kan. Sekarang mental health ini kan lagi Lagi. ya Mak ya. Lagi heboh gitu anak-anak muda ya. Karena saya lihat Mbak Devi kan kayak eh, konsentrasinya juga ke remaja gitu ya, ke anak-anak muda gitu. Banyak sekarang yang mengalami kesehatan mentalnya yang buruk kan. Nah, tapi kali ini kita mau bahas tentang mama-mama yang mengalami namanya baby blues. Jadi di IG mama ini banyak mama-mama yang memang spesifik di hamil, di melahirkan, di pasca melahirkan. Jadi itu banyak ya chat, banyak curhat, itu habis lahiran kayaknya sering ngalami kesedihan, sering ngalami stres gitu kan. Apakah karena pengaruh fisiknya ataukah karena pengaruh psikisnya? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini ya. Jadi, Mama guys kalian, nih Mama nanti mau kenalin dulu pembicara kita kali ini. Ini memang teman Mama ya dari Fakultas Keperawatan. Ya, jadi Mbak Roksana Devi Tumanggor ini adalah dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara di Departemen Jiwa. Langsung dia dari Dari depan jiwa jiwa ya. ya. Dan juga ya, dan juga founder dari Baca Jiwa. Jadi mama-mama sekalian juga harus follow IG-nya Baca Jiwa. Di situ banyak sekali informasi tentang kesehatan mental ya. Nah, oke. Mbak Devi mau kita tanya dulu ya. Kira-kira itu baby blues itu yang gimana sih sebenarnya gitu. Supaya mama ini juga paham ya dan tahu bahwasanya baby blues itu berbahaya apa Iya. enggak gitu kan. Nah, Iya, silakan terima Mbak kasih Devi. Bu Febri ya atas tadi sudah memperkenalkan ternyata kita sebenarnya kolega ya di Fakultas Keperawatan dengan kesibukan masing-masing tentu saja karena bidangnya berbeda. Ya, Iya benar, kolaborasi gitu memang ya. harus collab kalau misalnya kita punya kesibukan di luar kampus. Jadi terkait dengan pertanyaan Bu Febri tadi, apa sih baby blues itu gitu ya? Kalau kita ngelihat di internet banyak sebenarnya informasi tentang baby blues, tapi kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan jiwa, sebenarnya baby blues ini belum kita kategorikan sebagai kondisi gangguan jiwa, tapi sebuah kondisi khusus Oh, yang bisa memicu gangguan jiwa gitu. Nah, jadi ini hanya hmm, kondisi khusus saja. iya iya. Kondisi khususnya apa? Kondisi khususnya adalah kondisi pasca melahirkan. Jadi ibu-ibu pasca melahirkan karena terjadinya, mungkin Bu Febri lebih paham ya, terjadinya penurunan hormon yang signifikan karena kelahiran bayi, kemudian terjadi istilahnya Ya. itulah makanya ibu itu pahalanya banyak gitu ya. Terjadilah ketidakseimbangan hormon, salah satunya juga mempengaruhi neurotransmitter di otak dan salah satunya adalah neurotransmitter yang membuat kita happy yaitu serotonin. Nah, kemudian jadi makanya Hmm, ibu-ibu sebenarnya nggak usah khawatir kalau misalnya kok saya sedih tiba-tiba ya, kok saya tiba-tiba melihat saya nggak mau iya melihat anak iya. saya karena misalnya saya ngerasa saya nggak bisa merawatnya dengan sempurna atau kok
tiba-tiba suasana perasaan itu sebentar senang, sebentar sedih, kemudian gampang Iya, sensitif ya iya, kan, misalnya suami cuman ngomong benar. sedikit dianggap memarahi padahal mungkin enggak, kemudian gampang lelah karena faktor memang baru melahirkan, dan kondisi ini bisa berlangsung berminggu-minggu. Cuman perlu diketahui baby blues ini jika lebih dari 4 minggu persisten, maksudnya menetap gitu gejalanya, sedih berlebihan, sensitif, gampang capek gitu ya, walaupun tanpa kegiatan yang signifikan gitu. Kalau misalnya kita baru ngurus bayi kemudian capek ya wajar, tapi ini lelahnya itu sepanjang hari dan tidak sembuh dengan istirahat atau tidur. Maksudnya bangun tidur pun dia merasa lelah Hmm, gitu. Nah, jadi kalau sudah ada yang menetap begitu, coba dicari pertolongan gitu. iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, ini kita juga akan membuka sesi tanya jawab ya untuk mama-mama guys kalian. Bisa mau minta bergabung juga, mungkin dia mau curhat masalahnya di sini bareng kita atau dari chatnya juga bisa ya. Nah, kalau itu tadi udah sekalian sama Hmm, hmm, hmm. gejalanya ya, eh, Mbak Devi. Itu kira-kira tadi Mbak Devi bilang Iya, itu iya. normal ya, alami. Tapi kalau dibiarin Amat itu bisa jadi sangat bahaya. berbahaya sebenarnya kalau dibiarkan tanpa pertolongan. Hmm, Hmm. oh gitu. Nah, kira-kira kondisi yang bagaimana gitu yang berbahaya gitu, Nah, Mbak jadi tadi Devi? kan seperti saya bilang sebenarnya itu alamiahnya tubuh perempuan ketika habis melahirkan kemudian ada mood swing gitu. Walaupun sebenarnya tidak dibenarkan, maksudnya tidaklah dianggap normal ketika itu lebih dari 4 minggu dan menetap gitu suasana perasaan yang tidak menentu itu. Nah, dianggap dia berbahaya ketika dia sudah masuk ke dalam kategorisasi gejala gangguan jiwa. Contoh, dia jadinya, iya, Oh, jadi berbahayanya itu kan gangguan jiwa ini banyak ya Bu Febria, dia terdiri dari ratusan, banyak sekali. ya, tapi kalau kayak gila gitu ya, mungkin awamnya karena saya juga bukan departemen jiwa. Kayaknya kalau orang dibilang gangguan jiwa tuh kayaknya ah Sebenarnya gila apa enggak. gitu. Itu jadi ciri juga mak guys ya ke gangguan jiwa ya, karena ini memang Mbak Devi ini fokusnya dia adalah departemen jiwa. Kira-kira gangguan jiwa itu apa dan apa ciri-cirinya sampai dia yang disebut gila itu gimana gitu. Supaya kita nggak tersinggung juga ya kalau dibilang ih gangguan jiwa gitu. Nah, jadi kalau kita definisikan gitu, yang disebut dengan gangguan jiwa atau kalau di textbook di textbook kesehatan jiwa itu dibilang mental disorder. Jadi gangguan jiwa gitu ya, gangguan mental gitu ya. Hmm, Itu memang sudah didefinisikan. Nah, seseorang dikatakan mengalami gangguan jiwa kalau dia sudah mengalami gangguan psikologis. Nah, kita bicara yang umum dulu ya, gangguan hmm, psikologis, gangguan fungsi, gangguan sosial. Nah, jadi hmm, gangguan sosial ini mungkin ada orang yang bukan sulit ya, ada orang, ada sifat memang yang memang sulit berinteraksi, tapi sulit berinteraksinya itu kemudian menyulitkan dia untuk berfungsi sehari-hari. Misalnya, gara-gara mau ngomong sama tetangga, hmm. kemudian berakibat ke pekerjaan, misal gitu. Kemudian nggak mau bicara sama teman, akhirnya berakibat kepada pekerjaan. Tapi itu harus komprehensif, maksudnya tidak bisa kita katakan satu gejala sosial kemudian kita katakan itu gangguan jiwa, belum belum tentu. Jadi untuk mendefinisikan Hmm. gangguan jiwa itu maksudnya untuk mendiagnosis harus ada gejala minimal untuk setiap diagnosis. Jadi diagnosa gangguan jiwa itu kan ratusan Bu Febri, bukan cuma satu dua. Oh Iya, gitu. ratusan Iya, iya. ratusan jenis yang terbagi ke Hmm. dalam puluhan kelompok gangguan jiwa. Ada gangguan kepribadian, ada gangguan depresi, ada gangguan kecemasan. Yang setiap kelompok ini terdiri dari puluhan sampai beberapa jenis gangguan jiwa. Jadi nggak bisa kita kategorikan misalnya, oh saya kok gampang marah ya. Kita harus mengkaji lagi, mana lagi gejalanya yang memenuhi sebuah Oh gitu. kriteria diagnosis gangguan jiwa. Jadi kalau dikatakan gangguan jiwa itu dia sudah istilahnya maladaptif secara psikologis, secara fungsi. Jadi fungsi sehari-harinya misalnya
dia juga membahayakan orang lain. Kalau misalnya si ibu yang mengalami baby blues sudah mulai berusaha untuk membunuh bayinya, makanya kita lihat ya, ada kadang kabar ibu itu membunuh bayinya. Sebenarnya itu sudah masuk tahap depresi atau tahap psikotik. Dia memang sudah berhalusinasi. Nah, itu karena memang tidak ada perawatan maksudnya mungkin dianggap budaya kita mungkin ya sebagian budaya menganggap ya wajar ibu itu gampang sedih, wajar ibu itu gampang capek. Padahal sebenarnya kita harus perhatikan durasinya berapa lama, karena bisa jadi berkembang menjadi itu tadi saya bilang, kalau dia mulai berhalusinasi berkembang menjadi gejala psikotik. Kalau dia mulai gampang sedih, gampang gampang capek, mulai berkembang ke gejala depresi, atau dia gampang kaget, gampang cemas, bisa jadi berkembang ke gangguan kecemasan. Jadi memang dia cuma kondisi khusus saja gitu yang bisa memicu beberapa gejala gangguan jiwa tertentu gitu. Oh gitu, berarti yang dinamakan misalnya ya, mudah marah itu sebenarnya normal. Iya. Tapi kalau terus-terusan itu bisa lama-lama ke Iya. gangguan. Kita teliti apa Iya. faktor-faktornya gitu ya. Nah, jadi memang kan mama pasca melahirkan ini dia biasanya itu kan rasain kayak yang pertama sedih ya, sedih lihat diri sendiri, lihat bayi, kayaknya kok ngerasa belum pantas jadi orang tua, terus takut bayinya kenapa-kenapa. Nah, itu masuk ke kategori gangguan jiwa atau masih normal dirasakan oleh si ibu? Kalau kita bilang normal nggak juga, tapi kalau kita bilang nggak normal juga nggak juga. Maksudnya gini, mungkin kita butuh gejala lebih lanjut. Kalau misalnya dia ngerasa nggak pantas jadi ibu, ada nggak dia berusaha untuk nyakitin dirinya? Kalau dia berusaha nyakitin dirinya, misalnya itu sudah kondisi berbahaya, atau berusaha untuk nyakitin si bayi. Apakah kemudian dia nggak peduli sama sekali, dia nggak mau nyusuin bayinya misalnya kan? Kemudian ada mungkin yang begitu ya, dia nggak mau ngerawat bayinya lagi gitu. Nah, itu perlu perlakuan khusus karena bisa jadi gejalanya berkembang menjadi berat gitu. Nah, oh iya. Dan itu memang sering loh kan, Mak. Dan biasanya Mbak Devi itu masyarakat itu merasa itu wajar gitu loh. Ya ibu melahirkan ya memang gitu. Merasa sedih ya wajar. Jadi kayaknya ada budaya yang menganggap itu memang biasa terjadi pada ibu pasca melahirkan. Padahal kan itu bisa risikonya juga berat kalau misalnya terjadi gangguan jiwanya ya kan. Nah, jadi gimana kira-kira support sistemnya, apakah penanganannya untuk mama-mama yang ngalamin baby blues ini? Kalau mama-mama yang ngalamin baby blues ini berarti kan yang memperhatikan harusnya orang terdekat gitu ya. Orang terdekat berarti suami, ibu mertua, ibu sendiri, atau keluarga sendiri gitu ya. Itu karena keluarga adalah support system terbaik. Dan perlu diedukasi juga sebenarnya keluarga, sebenarnya baby blues ini maksudnya sebelum terjadi pada saat persalinan. Jadi dia onsetnya atau kejadiannya itu kan pada saat pasca melahirkan. Tapi sebenarnya gejalanya sebenarnya udah nampak sebelum melahirkan. Jadi harusnya keluarga harus aware gitu loh. Untuk kondisi terjadi perubahan suasana perasaan yang sangat cepat misalnya, harusnya mereka aware, oh ini bisa beresiko tinggi mengalami baby blues, kalau tidak ditangani bisa mengarah kepada gejala gangguan jiwa yang lain. Jadi keluarga yang jadi support system itu harusnya yang pertama itu harus mengenali bahwa, dan yang kedua bahwa itu bukan kondisi normal gitu loh, yang kemudian diabaikan pengobatan dan support sistemnya, dianggap bahwa ibu itu ya sudah memang harus ngurus bayi, memang iya, tapi kan harusnya kan ada dukungan dari keluarga gitu loh Mak. Iya. Jadi yang paling dekat itu yang paling ya. Terus sekarang ini Mbak Devi, ini sekarang mama-mama ini kan suka galau itu kan. Galau dengan komentar-komentar netizen ya, yang ikut ngurusin kehidupannya, ikut ngurus pasca lahiran, ngurusin bayinya, jadi konsultan segala-galanya lah ya. Kalau netizen itu kan yang maha tahu segala-galanya, dan mereka kondisi psikis si ibu pasca melahirkan ini itu gimana cara ngatasinnya? Iya,
ngatasnya dari diri, apa kayak benteng dari diri si mama melahirkan ini. Ya memang ya agak, maksudnya kita bilang itu sebuah kepedulian, nggak juga, lebih ke sebuah kejulitan gitu ya, mau ngomentarin fisik si ibu, fisik si anak itu kan nggak nyaman memang ya. Abis melahirkan dikomentarin kok gendut, kok bla bla segala macam. Sementara dia sedang dalam proses maksudnya secara tubuh fisiologisnya berusaha untuk membenahi hormon dan juga membenahi neurotransmitter yang lagi kacau balau karena proses melahirkan gitu ya. Nah, jadi gimana caranya kalau bisa sebenarnya bisa mulai melakukan relaksasi sendiri atau self hipnosis diri sendiri bisa. Tapi bukan kemudian menghipnosis diri kemudian tiba-tiba pingsan, enggak. Jadi ya jadi teknik hipnosis diri itu kita melihat ke atas gitu ya. Mungkin karena Bu Febri ini ya terbiasa yoga ya, kan yoga itu mungkin ada teknik meditasi segala macam, saya kurang paham ya. Nah, benar nggak? Ada teknik meditasi ya. Nah, jadi Ada. di dalam teknik sederhana self hipnosis atau hipnosis diri sendiri ini kita naikkan mata kita melihat ke atas, kemudian pelan-pelan kemudian pelan-pelan kita menurunkan pandangan ke bawah, kemudian sambil kita menarik nafas dalam, kemudian hembuskan pelan-pelan juga gitu. Sambil kalau misalnya kita mau lebih adem bisa dengar musik yang musik-musik relaksasi, apakah musik yang mengandung suara alam atau mendengar murotal Quran ya silahkan gitu ya. Itu yang pertama untuk support diri kita sendiri. Cuman kalau untuk ibu baby blues ini memang tidak bisa dipungkiri dukungan pasangan itu sangat penting. Untuk misalnya tidak mengomentari fisiknya, tidak mengomentari kemampuan dia dalam merawat bayinya gitu ya. Kalau daripada dikomentarin kan lebih baik untuk dibantu. Dan budaya kita, laki-laki kadang tidak mau membantu karena menganggap itu tugas perempuan gitu. Tugas, Iya. Kan semua tugas istri. Istrinya baru melahirkan, nanti disuruh suruh ngopi, suruh bikin kopi, suruh ini. Sebenarnya ya tugas perempuan ya, maksudnya harus pangkat gitu ya. Kurang aja. Cuman kan harus dilihat ini istrinya lagi ini ya, lagi down gitu loh. Ada yang begitu? Ada yang begitu, Mak? Nah, itu makanya kan. Banyak. Iya, yang curhat ke kita juga banyak. Saya Mama mau ngasih tahu dulu, mama guys yang mau bertanya boleh ke chat atau mungkin boleh mau bergabung dengan kita, mungkin ada problem, dan jangan lupa untuk 2 pertanyaan kita akan kasih giveaway pulsa 50.000. Bayangin dari sekolah memang emak. Sekolah emak ini memang mampu membahagiakan nih para emak-emak ya. Bahagiakan mama-mama ya. Nah, jangan lupa ya, boleh nanya di kolom chat atau mau langsung minta bergabung. Mungkin ada yang mau curhat masalah masalah topik kita ini ya. Jangan keluar topik kita ya. Nah, banyak itu Mbak Devi. Kita pernah datang ke rumah klien ya, ke rumah klien. Mudah-mudahan kliennya nggak nonton. Kayaknya nggak ya, udah lama, itu udah 3 tahun yang lalu. Itu dua-dua bekerja, suami sama istri bekerja, ya kan. Jadi istri baru siap lahiran, seksio cesarea. Jadi mungkin dia kurang tidur, kelelahan, terus cemas juga. Si suami dia pekerjaannya nggak bisa dia tinggal ya, pekerjaannya dia nggak bisa tinggal. Jadi emosi mereka berdua itu ketemu di atas gitu. Si suami nggak mau ninggalin kerjaan, si istri juga merasa ingin diperhatikan. Nah, itulah yang sering terjadi, kan? Nah, jadi akhirnya ya terjadilah KDRT itu seperti si Vena Melinda sama si Ferry Irawan. Update ya, Mak? update Pak. Terjadi kata kita gitu. Akhirnya kita pula jadinya akhirnya jadi kayak psikolognya di situ, kayak praktisi mental health-nya di situ, Mak, sekalian lah di situ kan. Dan akhirnya
perawatannya dihentikan sama suaminya. Ya nggak apa-apa, karena terus terang kita di situ memang membela si istri. Nah, jadi itu salah satu yang sering terjadi di antara banyak lagi kejadian yang lain ya, masalah baby blues. Nah, dan itu biasanya masalahnya ini Mbak Devi ya. Salah satu nih yang sering nih jadi batu kerikilnya para menantu. Mertua. Baru melahirkan, dia tinggal di rumah mertua, ya kan? Terus tua mungkin dengan tidak ada niat yang jelek sebenarnya, itu ibu hamil, ibu melahirkan kenapa tidur aja? Nah, gitu. Ibu melahirkan harusnya bisa menyusui dong. Nah, sebenarnya kan kata-katanya itu sederhana ya, tapi sakit sekali di telinga si mama-mama melahirkan. Nah, kalau menurut Mbak Devi itu gimana ya ngatasinya kalau udah perseteruan antara mertua dan menantu? Gimana itu? Ada solusinya Ini nggak ada kira-kira? para mertua yang nonton ini, jangan-jangan. Mudah-mudahan. Dan mama terus terang ya, kalau menasehati itu mama nggak membela 100% menantu gitu ya. Karena menantu banyak juga yang kurang ajar. Iya kan? Ya, artinya memahami. Nah, dan di situ posisi si suami benar-benar harus bisa dia menempatkan di dua posisi nih gitu. Mudah-mudahan mertua juga boleh nonton, dan kita kan juga Insya bakal jadi mertua Allah. nanti. Iya, jadi kalau seperti Kira-kira. seperti yang Bu Febri bilang ya, mertua yang mungkin karena faktor ketidaktahuan kali ya, bahwa kondisi atau mungkin Ya. dibawakan si mertua ke zamannya waktu dia melahirkan, yang beda zaman dengan si menantu yang bukan cuma seorang ibu tapi pekerja, udah gitu seorang anak yang punya tanggung jawab sama orang tuanya juga, mungkin dari sisi finansial, sehingga menambah bebannya gitu ya, beban dia secara finansial, fisik, dan juga beban psikologis. Nah, jadi terkadang karena beda zaman, itu membuat seseorang melihat dari zamannya, padahal sekarang zaman sudah berbeda gitu ya. Jadi memang perlu inilah, kalau misalnya kondisinya begitu ya mending pindah aja demi kesehatan mental Anda. Karena memang bahaya sekali kalau tidak ada dukungan untuk si ibu baby blues ini gitu, atau ibu yang baru melahirkan. Tidaklah harus ibu baby blues ya. Semua ibu yang baru melahirkan itu harus disupport benar-benar. Kalau enggak ya dia nggak happy. Coba bayangkan sepanjang hidup kita sampai kita meninggal itu nggak happy, cemana gitu rasanya. Karena orang yang nggak happy ini, yang punya istilah anak sekarang yang punya vibe negatif, itu gampang menularkan negativismenya itu juga ke orang lain, termasuklah ke bayinya, termasuklah ke suaminya gitu. Makanya kan sebenarnya inti dari sebuah rumah itu kan seorang ibu. Kalau ibunya happy, apa istilahnya, istri bahagia, apa sih istilahnya itu kalau bapak-bapak bilang, pokoknya kalau mau hidup kita bahagia, bahagiakanlah istri. Karena kalau dia udah bad mood, semua kan bad mood satu rumah kan, coba. Benar. Kalau semua bad mood, nggak tahu kenapa. Ya karena memang inti dari sebuah rumah itu seorang ibu. Jadi bayangkan kalau ibu itu dari dia proses melahirkan, proses kehamilan saja pun dia tidak didukung, itu sudah nampak sebenarnya gejala dia mulai akan mengalami baby blues. Nah, pas baby blues itu, pas melahirkan dia nampak baby blues, kemudian nggak ada juga dukungan dari keluarga, karena dianggap wajar ibu hamil mudah sedih, ibu melahirkan mudah sedih, wajar ibu hamil mudah menangis, padahal sebenarnya itu nggak wajar. Itu harus benar-benar sebelum dia jatuh atau teridentifikasi gejala gangguan jiwa yang lain, maka harus ada dukungan, didengarkan ibunya, dibantu, ditanya. Nggak usah ditanya, dikomentarin fisiknya, kok sekarang gendutan ya habis melahirkan, nggak usah, daripada nambah beban orang gitu ya, mending apa yang bisa aku bantu gitu kan. Aku bisa bantu loh anakmu misalnya, aku bisa bantu loh ngantarmu ke posyandu misalnya. Pokoknya bantuan-bantuan seperti itu sangat penting sekali bagi ibu, atau bahkan membawakan makannya ke kamar karena mungkin dia sulit bergerak segala macam. Itu sebenarnya perhatian kecil yang bisa menjadi boost gitu, maksudnya yang bisa memboosting positivisme si ibu. Kita kasih air minumnya tanpa dia minta gitu, atau misalnya seorang suami kalau pengertian ya dikusuk lah istrinya itu gitu ya, supaya kemudian
gejala baby blues-nya itu berkurang gitulah kira-kira. Jadi kalau ibu mertua ya agak payah ya kan? Iya, jangan cuman kritik aja, maunya datang kasih duit gitu ya, kasih makanan, terus bantu-bantu, udah banyakannya gitu. Ya kalau ya mama-mama lain yang mungkin yang mau nanya ya, yang mau bergabung dengan kita silahkan. Ini karena ini kan jam-jam sibuk ya Mbak Devi. Biasanya memang mama-mama itu santai itu kalau kita live itu di jam 7 malam atau jam 8 malam. Tapi kalau jam 8 malam, kitanya yang capek, ya kan Mbak Devi? Kalau mama udah nggak touch up lagi, harus bedakan lagi kan. Aja nggak cukup full wajah-wajah yang udah banyak pulaunya ini. Yang banyak kerutan juga ya. Kerutan, aduh. Nah, itulah dia. Nah, jadi kira-kira nih. Cara mencegahnya terjadinya baby blues tadi kan penanganannya ya. Apa kira-kira tips dari Mbak Devi mencegah baby blues itu terjadi? Ya. Yang pertama cukup tidur, Mak. Jadi kenapa saya bilang cukup tidur? Ya walaupun sebenarnya ya namanya orang bunting mana ada cukup tidur gitu kasarnya ya kan. Telungkup payah gitu kan. Bener. Telungkup payah telentang apa lagi? Betul. Nah, memang itu penting. Iya, cukup istirahat, terutama tidur malam. Kenapa saya bilang tidur malam? Walaupun mungkin karena proses kehamilan kan kalau udah trimester 3 biasanya kencing-kencing terus ya. Karena kandung kemihnya sudah tertekan gitu ya. Nah, jadi tidur malam, kenapa saya katakan harus tidur malam? Karena ketika kita tidur malam, itu hormon serotonin keluar untuk menekan laju dari hormon kortisol. Nah, jadi hormon kortisol ini yang menyebabkan kita stres. Nah, jadi dia ditekan lajunya itu ketika kita tidur malam. Nah, apakah nggak boleh diganti dengan tidur siang kan gitu? Sebenarnya nggak boleh, nggak akan bisa digantikan dengan tidur siang. Gitu. Cuman memang ya itu tadi posisinya kan lagi kondisi khusus ini hamil. Dari hamil memang harus tidur cukup gitu ya. Berarti ya harus ya maksudnya supaya untuk ini saja, supaya untuk recharge energi saja ya bisa jadi digantikan dengan tidur siang gitu. Tapi memang posisi itu nggak akan pernah bisa digantikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jaga makanan, Mak. Kan tetap iya jangan junk food ya. Karena makanan juga mempengaruhi mood kita, suasana perasaan kita gitu. Makanya ada makanan yang bikin happy ya kan, ada makanan yang bikin stres gitu ya, karena terlalu banyak kandungan karena stres karena harga makanan bisa jadi gitu ya, atau karena stres faktor yang lain gitu. Iya. Nah, makanan ini ya banyak juga mama-mama guys ini mungkin karena komentar netizen tadi ya pengen cepat kurus. Anak baru usia bayi sekitar 2 mingguan udah minta gimana cara supaya kurus, minum obat kurus. Itu biasanya udah mama itu mama omelin biasanya. Ya kalau nanti aja kan, ntar kalau misalnya dia udah selesai ya. Jadi kan takutnya kita faktornya jadi nggak banyak, moodnya jadi naik turun kalau makannya nggak cukup kan Mbak Dev. Nah itu satu problem dari mama-mama guys kita ya. Apalagi yang pertama tidur, yang kedua kan. Yang ketiga coba mulai kita istilahnya gini ya, mulai berinteraksi dengan orang-orang yang positif, karena itu juga mempengaruhi mood kita. Ya kan. Jadi kalau misalnya kita berinteraksi dengan orang negatif melulu kan yang dikritik penampilan kita, yang dikritik adalah bagus enggaknya kita sebagai ibu sesuai standarnya dia, bukan standarnya kita kan gitu. Nah, itu mempengaruhi mood. Nah, jadi mood itu suasana perasaan juga terpengaruh, bisa gampang dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita yang setiap hari berinteraksi dengan kita. Jadi kurang-kurangin aja sama orang-orang yang kejulitan netizen gini ya.
kurang-kurangin aja karena itu bisa bikin mood gampang down. Apalagi kita posting anak, saya pernah itu dicurhatin. Posting anak, kemudian dikomentari, kok anaknya kurus sekali, kok anaknya hitam, astagfirullah gitu. Jadi si ibu langsung, ih kok gitu gitu. Iya, iya. Kadang-kadang tuh mama juga curhat, mak, tetanggaku bilang, kok kurus sekali anakmu gitu. Saran mama apa? Kau bilang sama dia, sibuk kali kau urus anakmu. Mama biasanya tuh capek kali kita menjelaskan Iya, panjang lebar kan. Diam kau. Kali kau bilang, urus hidupmu gitu biasanya. lagian anak sehat kan ukurannya kan bukan dari kurus apa enggak kan. Maksudnya kan ada berat badan ideal seorang anak Ya, kan. Mungkin Mak Febri lebih paham kan gitu. Dan anak kan nggak harus makan nasi putih ya, Mak. Mbak Dev, mama memang sangat kagum ya. Itu netizen itu memang selalu menemukan detail, dia menemukan gitu. Apa kira-kira yang bisa diambil? Mungkin penampilan kita cantik. Itu sering juga, mak alisnya kok ada satu yang naik, mak gitu. Mama lah sering juga gitu Mbak Dev. Itu selalu aja mak alisnya panjang sebelah ya katanya. Padahal alis udah tutup kacamata ya. Mungkin kalau mama baper ya langsung aduh hatiku. Ini model terbaru mama Memang bilang ya. Jadi harus kita bentengi juga iya diri benar. kita kan. Kurang-kurangin sosmed juga. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa juga ya, Mak, karena kita punya organisasi tetap harus online kan. Ya, harus walaupun di sebelahnya admin kan, tapi kan kita juga harus paham apa-apa yang terjadi di dalamnya itu kan. Nah, oke. Yang keempat apa? Ada lagi kira-kira Ini Mbak Dev? itu harus ini diomongin sama suami. Kalau misalnya proses kehamilan, jadi mama-mama ini kadang kan mungkin karena segan, sungkan gitu ya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa kalau kita bicara apa. Dan namanya kita udah teman hidup kan nggak mungkin nggak ngomong terus terang ya kan, Mak. Masa kita Eh, yang peka Mbak Dev, nggak peka dia, tapi peka dia. Dia mungkin karena nggak nggak diomongin, mungkin sensitif. karena nggak diomongin. Coba diomongin. Jadi kan, Itu jadi dia perlu memang diketahui juga. guys. Jadi jangan Jadi kan Mak, perlu diketahui juga laki-laki itu maksudnya istilahnya kalau kata anak sekarang bahasa cintanya itu bukan bahasa kata-kata gitu. Jadi artinya dia memang nggak paham ketika kita kasih kode gitu nggak akan paham. Kecuali kita ngasih tahu dan ngasih taunya jangan pas dia lagi main handphone, jangan pas dia lagi main laptop, tapi memang beneran diajak ngomong, bang atau apalah panggilannya bang, bebek, ayang atau apalah gitu ya. Ayo kita ngomong. Ayang bebek ya kan. Ngomong, jangan sambil merepet tapi suaminya lagi main handphone, main game, itu nggak akan kena. Karena laki-laki itu nggak bisa konsen atau istilahnya bercabang pikirannya untuk lebih dari satu pekerjaan. Cuman perempuan yang dikasih Allah kemampuan untuk sambil nyuci, sambil masak, sambil ngepel, itu cuma perempuan. Laki-laki kalau satu kerjaan satu, ya udah itu aja gitu. Jadi jangan diharap dia sambil main handphone dengerin kita nyerocos, itu nggak akan dia dengerin karena memang ketika dia sudah mengerjakan satu hal, jadi fokus dia itu ke situ gitu. Jadi makanya istrinya bilang nggak ada apa kamu ya bang, ya karena nggak diajak ngomong betulan. Coba diajak ngomong betulan duduk kan gitu. Ini kita harus omongin ya bang, atau apalah yang beb atau apa gitu. nggak peka kau ya bang, peka kau bang. Mbak Dev ada pertanyaan ini Mbak Mama Ristika Julianti ya. Bagaimana mengatasi nih saat kita sebagai ibu kerja saat mengalami perasaan seperti tidak optimal mengasuh anak yang baru berusia 8 bulan karena saya merasa kadang seperti kurang peka terhadap bayi saya. Ya barangkali si anak di sama tangga gitu ya. Sementara si mamanya ini mari kerja. Itu gimana ngatasi perasaan kayak mungkin perasaan bersalah kali ya Mbak Dev? Ya, kalau gimana? Kalau dilema ibu bekerja pasti ada perasaan bersalah ya. Karena memang meninggalkan anak yang masih butuh istilahnya kasih sayang gitu lah ya. Karena
anak ini bukan cuma kasih sayang, juga butuh ASI segala macam. Karena ASI itu kan menurut kalau yang saya pahami itu bonding ya, pas ngasih ASI itu kan sebenarnya bonding ya Mak ya. Bonding di mana sih juga benar-benar Benar banget. bersentuhan dengan ibunya, dan si ibu juga merasakan, maksudnya bisa merasakan anaknya gitu, kehadiran anaknya. Nah, gimana ngatasin perasaan bersalah gitu ya? Itu mungkin kira-kira pertanyaannya ya. Ngurang-ngurangin bersalah gitu ya. Iya. Kalau untuk ngurangin perasaan bersalah berarti ya memang kita harus, kalau jadi ibu, saya pun juga nggak berani ngomentarin kehidupan seorang ibu karena kita sama-sama perempuan, kita paham betul ya, apalagi seorang perempuan pekerja. Tapi kalau misalnya memang ada perasaan bersalah itu, coba berarti kan ada hal yang perlu dikorbankan ya Mak ya. Apakah waktu bekerja lebih kita singkatkan, kemudian kita pulang lebih cepat, ya kan? Atau kemudian kita tidak mengambil banyak jabatan di kantor yang butuh tanggung jawab, yang kemudian bisa kita bekerja terlalu banyak gitu di kantor ketimbang ngasuh anak gitu. Ya memang ketika ada dua pilihan yang sulit, Iya. kita memang harus memprioritaskan mana yang mau kita prioritaskan gitu kan. Tapi kalau ketika misalnya prioritas itu sudah kita utamakan, kita kan butuh dukungan karena ada konsekuensi dari sebuah perbuatan kan. Misalnya kita nggak ngambil kerjaan di kantor berarti income berkurang misalnya, gitu kan, berkurang. Itu harus ada dukungan, dan dukungan itu dari suami. Jangan-jangan nanti dia mengurangi pekerjaan di kantor, suaminya marah. Loh, kok ini kau nanti? Jadi kayak mana cicilan rumah kita sampai pula? Ya kan? Atau loh, betul kan? Pula yang terus dicicilan, ya kan? Iya. Nah, jadi ketika kita memang mengurangi jam kantor kita karena kita mengurangi tanggung jawab tertentu, itu juga harus didiskusikan sama pasangan gitu. Supaya ada dukungan gitu, dan kemudian perasaan bersalah kita juga harus kita komunikasikan sama pasangan kita. Ya namanya perasaan itu harus dikomunikasikan, nggak bisa nggak dikomunikasikan, nanti makan hati kita. Iya, ya gitu ya Mak Risti. Jadi memang saya juga ibu pekerja ya, waktu itu juga saya ngurus bayi, mama juga ngurus bayi di rumah. Terus sampai kantor, makanya cari rumah pada saat itu kan sekitar 20 menitan dari kantor. Jadi kalau nggak ada kegiatan, ya mohon maaf lah, selama 6 bulan AC eksklusif harus lari-lari kecil lah ya. Pulang dulu ke rumah nyusui, balik lagi. Nah, bolak-balik telepon asisten rumah tangga gimana. Nah, jadi ya itulah risiko. Ada banyak ya. Jadi tergantung pilihan kita. Jadi, harus yang sabar ya. Jadi kalau kurang peka rasanya baiknya, itu memang gitu Mbak Dev. Itu banyak mama-mama yang memang nggak paham tentang bayinya karena dari pagi sampai sore dirawat sama asisten rumah tangga ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan Mbak Mama Tengku Piandawina, apakah dampak yang berbahaya bagi bayi jika sedang mengalami depresi atau baby blues yang mendalam? Tadi kan kita bicara mamanya nih, dia nanya bayinya, Mbak. Iya, jadi apakah bayi berdampak? Iya. Jadi tadi kan saya sempat bilang bahwa negativisme itu menular lebih cepat ketimbang, maksudnya dia bisa mempengaruhi orang-orang sekitar. Sama halnya ketika ibu yang depresi, itu sebenarnya istilahnya mengirimkan sinyal sejak dia hamil ke bayinya, karena bayi itu kan amat sangat merasakan emosi si ibu sebenarnya. Makanya ibu kalau mau bayinya happy, harusnya juga dibuat happy dari dia awal ketahuan hamil, itu harus dibikin happy sebenarnya si ibu itu. Karena dia sedang istilahnya mengandung sebuah peradaban gitu loh ya. Kita bukan cuma mengandung seorang bayi, mengandung sebuah peradaban yang akan mempengaruhi bangsa, negara, masyarakat. Apakah dia jadi beban masyarakat, beban keluarga atau enggak kan gitu. Jadi dari mulai hamil perlakuannya itu dari si ibu. Bukan perlakuan bayi itu bukan pas dia lahir, enggak. Sebelum ibu melahirkan harusnya sudah diperlakukan dengan baik. Ya kan? Nah, kemudian dia happy bawa bayinya, kemudian menularkan hal-hal positif dengan bonding tali pusat ya Mak ya, tali pusat antara ibu dengan si bayi. Nah, jadi kalau misalnya anak yang ibu yang depresi bisa menularkan dalam hal misalnya gejala depresi mungkin enggak, karena masih bayi atau masih anak-anak itu kan belum bisa terdiagnosis dengan gejala gangguan jiwa terutama depresi. Tapi biasanya anaknya rewel biasanya. Walaupun
dipenuhi kebutuhan dasar bayi ya, misalnya dia nggak basah, dia sudah makan kenyang gitu ya, kemudian dia nggak ngantuk gitu ya, tapi masih rewel aja, biasanya itu karena memang faktor, biasanya, tapi bisa jadi salah ya Mak ya, biasanya karena memang dari proses Iya. kehamilan memang si ibu sudah sering galau, sering sedih, sering menangis gitu. Jadi biasanya bayinya rewel, itu aja sih yang sepemahaman saya, tapi bisa jadi salah. Kalau menurut Mak Nande nih, Iya. Iya, jadi memang ini sering terjadi ya. Jadi kan gini, kalau dari pengalaman mama juga, kalau mama-mama yang mengalami kecemasan tinggi, itu biasanya otot-ototnya jadi hmm, kaku. Jadi bayi gendong, itu katanya kok badan mama aku nih kok kaku ya, nggak rileks gitu. Makanya bayinya nangis. Biasanya mama-mama yang stres, yang cemas tinggi, itu bayi-bayinya juga udah merasa nggak nyaman. Sama Mbak Devi bilang tadi, si bayi juga ngerasa bener apa yang dirasain sama mamanya. Nah, jadi dia nggak maunya sama si nenek. Nah, akhirnya muncul lagi masalah baru. Kenapa anakku maunya sama nenek aja? Karena si nenek tenang, nenek nyaman. Nah, kalau misalnya si ibu yang dalam kondisi cemas tinggi, biasanya juga suhunya naik lebih kurang 0,5 derajat. Jadi bayi pada saat itu pun merasa panas, ya kan? Udah gitu jantung ibunya kan debarnya kencang tuh. Karena bayi sangat peka pada suara jantung karena waktu di dalam perut bayi ini yang yang dia dengar selalu jantung. Nah, jadi pada digendong dia mendengar suara jantung si emak tidak reguler, tidak teratur. Nah, disitulah dia merasa gak nyaman sama mama. Jadi mungkin pada saat digendong, bayinya jadi nangis, rewel, itu buat mamanya stres, bayinya juga stres. Nah, kalau mama rasa itu salah satu juga efek ya. Apalagi nanti kalau misalnya mungkin naik ke dia ke tingkat depresi, ya itu tadi ya Mbak Dev, ada yang kan ada tuh kejadian itu kan iya, yang dibunuhnya 3 orang anaknya mama-mama iya, itu kan. serem kan? Nah, udah sering tuh kejadian ya, yang Iya benar. dibanting-bantingnya anaknya, disebut-sebutnya anaknya tadi. Nah, itu dia. Jadi, Udah terjawab ya, jadi Mak, Maku, biar Mak nggak edukasi depresi. juga, sebelum menikah seharusnya sudah disaring calon suaminya, karena itu juga mempengaruhi mood mama-mama sekalian nanti sepanjang hidup. Kan nggak mungkin, nggak pengen kan Nah, kita jadi netizen yang julid gara-gara kita nggak happy di rumah tangga. makanya suami-suami nanti ikut lah ya di sekolah Mak ya. Sebelum nikah ini kita mau buat juga nanti Premarital Mak gitu. Dev. Ini juga informasi kalian. Kita nanti dengan Mama Devi ini akan banyak sekali kerjasama. Kita ada kelas Bagus, bagus. entrepreneur. Mungkin nanti pranikah ya kan, suami sama istri, calon suami calon istri juga dihadirkan untuk dapat edukasi ya. Nah, jadi kalau kita mau nyari susah juga ya, karena barangkali dapat aja Udah super gitu. udah lumayan nyari ya. Oke, ada pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf ya, mama-mama sayangku. Ini pertanyaan terakhir. Ada dari Mama Prativi Suci Triadi. Bun, bagaimana cara memberi pengertian ke orang-orang sekitar tentang mitos-mitos yang berkembang di lingkungan kita tentang mengurus bayi? Kadang-kadang itu yang buat mama-mama ini stres. Nah, kalau ini udah fix nih. Ini paling banyak dirasain nih Mbak Devi. Gimana itu mau mengunci mulut-mulut netizen ini? Ini memang sampai sekarang ya, Mak Tandi ya. Makanya baca jiwa Iya, ini berdiri sebenarnya mau kasih edukasi untuk fenomena yang anfaedah begitu. Misalnya, ya yang kayak begini gitu. ini. Kita maksudnya kita meluruskan gitu ya, meluruskan mitos yang misalnya kalau
kalau misalnya dengan yang relate sama kondisi sekolah emak, misalnya mitos perempuan habis melahirkan ya wajar capek, wajar sedih. Nah, kita mau istilahnya mengcounter yang begitu-begitu gitu. Atau misalnya perempuan itu harus apa ya? Harus pandai masak gitu. Maksudnya kita memungkanter bukan berarti kemudian kita bilang perempuan nggak boleh masak, bukan. Terkadang kan ada budaya, ada keyakinan yang sebenarnya itu salah sama sekali gitu. Nah, kita memahamkannya dari segi akademisi, dari segi keilmuan gitu. Dan dari sisi riset. Nah, jadi kalau misalnya ada netizen-netizen julid gimana dong? Nah, inilah sampai sekarang saya belum ketemu jawabannya. Selain kita bentengilah tubuh kita dengan imun psikologis yang tinggi. Nah, jadi kalau misalnya, jadi teori stres itu mak gini mak, jadi kayak kurva naik turun ya. Jadi kayak kurva naik turun itu manusiawi gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi naik berarti stres kita naik berarti karena proses hidup. Apakah karena kejulitan netizen, apakah karena ibu mertua yang seperti ajab ilahi gitu ya, ataukah karena suami yang KDRT gitu ya, jadi naiklah stresnya. Tapi akan ada masa dengan alamiahnya stresnya turun gitu. Jadi memang kita naik turun, itulah proses alamiahnya manusia. Cuma saja itu kan misalnya ketika dia naik nggak bisa turun, nah itu dia perlu pengobatan lebih lanjut. Ketika misalnya stresnya naik, turun-turun gitu loh. Dalam artian gejalanya itu persisten atau menetap dalam waktu yang lama, sedihnya terus berlangsung dalam waktu yang lama, dikasih kegiatan apapun dia tetap nggak happy-happy gitu. Nah itu perlu pengkajian lebih lanjut untuk kemudian mendapatkan perlakuan profesional atau perawatan profesional. Nah tapi alamiahnya manusia dia stres terus dia ketawa kan. Dalam hidupnya itu pasti ada yang bikin dia senang. Apakah dapat duit dari suami, apakah dapat makanan dari mertua, tiba-tiba dia happy ketawa lagi. Nah, berarti stresnya turun. Kemudian dijulitin lagi sama netizen, naik lagi gitu. Nah, jadi artinya gini, artinya walaupun itu proses alamiahnya manusia, tapi kan manusia ini ada yang namanya resiliensi, atau ketahanan psikologis. Yang setiap orang itu berbeda. Misalnya kalau kita ketahanan imunitas tubuh terhadap COVID gitu ya, karena kemarin itu COVID. Nah, ini ketahanan psikologis seseorang itu berbeda antara orang lain dengan antara si A dengan si B itu berbeda. Ada orang, misalnya Mak Nande lah dibilangin, Mak, alisnya kok panjang sebelah, Mak. Tapi biasa aja gitu ya. Ngerasa biasa aja. Kalau Mama memang iya, ini tren terbaru, Mama bilang gitu. Tapi karena sudah biasa diperlakukan begitu. Atau mendapatkan perlakuan yang lebih berat dari situ dan kemudian kita berpositif thinking untuk itu, ya kan? Tapi ada orang, jadi ada orang dibilang begitu, langsung dia sulam alis misalnya kan? Nggak betul ini alisku, kan gitu ya? Langsung sulam alis dia, gara-gara nggak tahan kejulitan netizen. Atau ada orang kok gemukan sekarang, langsung dia diet ekstrim, nggak makan sampai pingsan. Ada orang itu gitu. Tapi ada orang kok gendut kau, yuk makan kita aku traktir kau katanya pula. Iya, Mama dulu sering kok hidungnya pesek Emak. Oh, itu tren terbaru lah. Matanya sih yang model tuh yang minimalis, Mak bilang. Jadi akhirnya yang mau ngata-ngatain jadi malas gitu. Ya? Jadi enak dia sebut. Nah, jadi kalau posisinya Mak Nande ini, kenapa udah bisa begitu? Pasti karena sebelumnya sudah dapat stresor. Dikasih terus stresor, dikasih sampai resiliensinya itu tinggi, tebal gitu lah. Istilahnya ketahanan psikologisnya kuat gitu. Nah, tapi kan sebelum masuk ke peningkatan resiliensi tinggi ini kan ada pasti fase sedih, itu pasti ada. Pasti ada fase kecewa, tapi kan bisa dilewati dengan dukungan suami kah, dukungan keluarga kah, ya kan, pasti gitu kan. Makanya orang-orang yang punya, misalnya dia belum sampai di tahap misalnya Mak Nande yang seperti ini atau aku yang seperti ini disatain macam-macam gitu, oh mampu sana lah gitu ya kan. Ada belum di tahap di situ, jadi dia ngelaluin rasa sedihnya dulu. Dan sebenarnya nggak apa-apa sedih, nangis itu nggak apa-apa, asal ingat waktunya jangan lebih dari 4 minggu. Nah kemudian nggak apa-apa kecewa. Nah pada saat kita down itu coba cari pertolongan,
Apakah, tadi kan aku bilang stres itu kan naik turun gitu. Apakah cari pertolongan dari orang terdekat kita. Jadi kita harus bisa atau mampu mencari support system yang positif untuk kita bisa melewati fase marah, fase sedih, fase kecewa sampai ke resiliensi atau imunitas tubuh, imunitas psikologis yang tangguh ini gitu. Harus ada orang yang support, nggak mungkin kita sendirian. Gitu, Mak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Ini pertanyaannya juga masih ada, tapi mohon maaf waktunya juga udah habis ya. Ini ada Bunda Daska, bagus Mak Nade program mencari laki-laki dari bobot BTS. Laki-laki lah nanti sekolah mak-mak ya kan. Jadi biro jodoh nggak? Jadi biro jodoh, dipikir orang tua biro jodoh nanti. Nah, sebelum kita akhiri, Mbak Devi mungkin bisa cerita ke kita ya, itu baca jiwa apa sih? Jadi kalau secara kita membaca aja baca jiwa berarti ini kayak perdukunan atau supranaturalan gitu, gimana? Judulnya baca jiwa kan? Memang kalau di awal kalau kita searching di internet pasti baca jiwa, kalau nggak tarot segala macam ya, makanya kita melawan arus. Nah, kenapa namanya baca jiwa? Baca berarti kan kita mau ngasih edukasi ke orang terkait dengan mitos-mitos yang tadi lah. Mitos-mitos yang memang kaitannya dengan kesehatan jiwa. Contoh, Mak ya, laki-laki nggak boleh nangis. Contoh. Padahal kan alamiahnya manusia nangis. Benar. Terus laki harus kuat. Betul. Lah, emang dia bukan manusia gitu kan? Atau misalnya perempuan itu harus pandai masak, harus pandai ngurus anak, walaupun sebenarnya harusnya ya. Cuman kan ada perempuan yang mungkin sudah berusaha terbaik tapi tidak dilihat pandai. Nah, jadi kita menjawab fenomena-fenomena yang seperti itu, Mak. Makanya baca jiwa ini hadir dengan kekuatan 3 perempuan ya, yang 2 lagi belum muncul ya. Dengan kekuatan perempuan karena sebenarnya kita melihat bahwasanya ini fenomena yang berujung pada gangguan jiwa pada sebagian orang. Karena misalnya kejulitan netizen, gara-gara dibilang alismu nggak ini, kalau Mak nanti langsung ketawa, yang lain bisa sulam alis, ya kan? Atau gara-gara pola asuh, misalnya laki-laki itu nggak boleh mengerjakan pekerjaan perempuan. Nah, jadi kita sebenarnya bertolak dari mitos-mitos yang sebenarnya hanya masalah budaya saja, bukan karena masalah agama, ya kan? Karena kan terkadang dikaitkan sama agama, padahal agama nggak ngomong begitu, atau tidak ada kaitannya dengan keilmiahan, bahkan justru misalnya kayak kejulitan omongan itu justru bisa memicu orang bunuh diri loh. Nah, jadi kita kasih edukasi yang seperti itu. Misalnya kayak setiap Senin sama Kamis kita posting di IG Baca Jiwa itu tips dan trik atau edukasi terkait dengan kesehatan jiwa. Kemarin itu aku posting terkait dengan penanganan pertama untuk orang yang mengalami serangan panik. Mungkin ada yang serangan panik sampai kayak mau mati nih, padahal dia nggak ada serangan jantung. Nah, jadi kita kasih pertolongan pertama untuk orang yang mengenalinya gitu. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi yang seperti itu, Mak. Karena memang terkadang orang bukan nggak tahu ya, mungkin karena malu, mungkin karena dianggap udah biasa, makanya kita menyediakan informasi-informasi terkait dengan kesehatan jiwa seperti itu. Dan Sabtu besok, Mak, kami live streaming YouTube terkait dengan